Ya, thank you. Sebentar teman-teman, ini padahal sudah saya blok loh. Dia itu sudah saya blokir loh. Blokir akun nih. Masih juga ya? Kok bisa? Kenapa Sloto Pak Ustadz? itu. Oke Bang, terima kasih. Sorry tadi saya lihat yang kasih gift itu ada iklan judi online gitu Bang. Gitu, makanya kata teman-teman ada judul kalau di tempat saya kan judi online saya blokir gitu, gak bisa. Bang, abang mau ditanya atau mau bertanya, silahkan. Ini yang kita mau diskusi yang tentang Tuhan kalah dengan ciptaan. Ini maksudnya bagaimana ini Pak Ustadz? Bang, Yesus itu Tuhan menurut Anda, betul? Ya, iman saya mengatakan Yesus itu Tuhan. Baik, kalau Yesus itu Tuhan ya artinya dia berkuasa. Tapi kenapa pertanyaannya? Dia kalah dengan ciptaannya tentara Romawi gitu. Karena memang tujuan kalau iman kami ya Pak Ustadz, iman kami Kristen, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami dari dosa manusia. Nah, makanya dia rela mengorbankan diri. Kalau memang dia mau ngelawan, itu kalau memang ketuhanannya, ya tidak apa-apa adanya ciptaannya. Tapi karena dia rela berkorban, karena dia mengasihi kami, mengasihi kita, bukan cuma kami, pokoknya semua kita manusia, Pak Ustadz. Makanya dia rela berkorban, menyerahkan nyawanya, dia rela menjadi manusia. Waduh. Jadi dia ceritanya tidak gini Bang kalah ya, dengan ceritanya ciptaan. kayak gini. Karena untuk Kristen lalu dia merendahkan dirinya, lalu dia menghilangkan jabatan Tuhannya, kayak gitu. Bukan cuma untuk Kristen, Pak Ustadz, bukan cuma untuk Kristen, untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini. Cuma untuk Kristen. Sayangnya cuma ada sebagian yang percaya, ya kami seorang Kristen yang percaya bahwa dia itu turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dan sebagiannya itu tidak percaya, ya itu iman masing-masing lah. Ya iman masing-masing. Ya. Masuk logika nggak Bang ya? Tuhan kalah dengan ciptaannya tersebut gitu. Meskipun itu adalah sebuah nubuatannya, kira-kira ya ini Tuhan macam apa dia menubuatkan mati di tangan makhluknya, coba. Ini teman-teman saya bingung, heran jadinya ya, Tuhan macam apa ya yang merencanakan menubuatkan dirinya sendiri mati di tangan makhluknya. Tuhan yang kuasa, Pak Ustadz, Tuhan yang kuasa, karena dia mengasihi kita, makanya dia rela. Karena dia kalau sudah pakai nabi-nabi, sudah yang terlebih dulu kan banyak nabi. Ternyata manusia masih berbuat dosa. Nah, makanya dia rela menjelma jadi manusia, dia rela berkorban, dikalahkan dia rela direndahkan, dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Dibunuh ciptaannya sendiri, ya. Jadi Bang, Tuhan dibunuh, Bang, bentar. Jadi di situ Tuhan dibunuh oleh ciptaannya sendiri gitu. Ya, manusia kan ciptaan Tuhan. Iya, berarti Tuhan dibunuh oleh ciptaannya sendiri, ceritanya kayak gitu. Dia rela dibunuh, dia memberikan nyawanya, bukan manusia yang membunuh dia. Iya, tapi yang membunuh dia ini kan ciptaan dia, betul? Ya, betul. Makanya kalau ciptaan dia berarti di situ. Baik, kalau ciptaan dia berarti gini Bang, kalau itu ciptaan dia ya berarti yang membunuh Tuhan Anda Yesus itu. Maksudnya Aduh, sebentar, saya yang masuk akal loh sama Anda ini Bang. Masa Tuhan mengecil kayak gitu ya teman-teman ya semua. Bingung saya berpikir jadinya gitu loh. Sampai ngadat saya ngomong, lihat aja. Ya enggak mungkin lah Tuhan di hadapan dia. Kalau ciptaan jelas gak masuk akal kalau di Pak Ustadz, karena Pak Ustadz beriman di situ. Kalau kami yang beriman ke situ, jadi di kami ya masuk akal Pak Ustadz.
Aduh, berarti Ya, betul ya. Tuhan mati di tangan ciptaannya. Tuhan mati itu di tangan manusia, tapi karena dia Iya yang iya memberikan iya iya nyawanya, iya iya. Ustaz. Iya Dia iya yang iya memberikan. iya. Kalau dia tidak mau memberikan, dia tidak akan pernah mati. Tetapi karena Mm, dia mm, sudah mm, 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 mm. sudah apa nubuatannya dan sudah apa namanya perjalanannya ke dunia untuk menyelamatkan manusia itu memang sudah untuk mati. Kalau tidak ada mati, tidak menumpahkan darahnya, ya tidak bisa dikorbankan. Kalau dulu Abang kan tahu nggak? dikorbankan Abang tahu korban nggak? atau Bang, saya mau apa. tanya, penyalipan itu rencana siapa sebenarnya? Kalau kalau penyalipan itu rencananya manusia, Pak Ustadz. Tetapi kalau untuk mati, Bukan bang. Bukan. Kata Anda, kalaunya dia menebus dosa manusia berarti rencana Tuhan. rencana Tuhan memang dia mau menebus dosa manusia, tetapi dengan Oh. penyalipan atau dengan apa itu adalah manusia yang berencana, apakah dengan penyalipan dengan atau cara apa dibunuh, tetapi Tuhan sudah merelakan dengan cara apapun manusia, yang penting dia sudah rela berkorban manusia, begitu Pak Ustadz. Aduh. Tapu lilit. Tapu lilit bahasa Banjarnya ya. Pak Ustadz, Ah. sebetulnya saya ini Pak Ustadz, saya ini agama Kristen, tetapi sebetulnya saya ini sudah berapa kali sudah minta gabung, minta naik dengan Pak Ustadz, dengan Pak Edis TV juga, dengan Bang Edis TV juga, tapi nggak dinaik-naikkan. Baru sekarang saya dinaikkan oleh Pak Ustadz. Saya banyak terima kasih lah. Sama-sama, Rencana saya- emang ya. saya Gak apa-apa, kita bagaimana diskusi kalau kita aja gitu. Ya, rencana saya mau kita gabung Pak Ustadz. Hmm. Kita gabung, saya, Pak Ustadz sama Edis TV, dan saya Ngapain sebetulnya coba? Saya sebagai orang Kristen sebetulnya tidak setuju dengan yang apologet yang seperti ini, karena agama tidak mengajarkan saling menghakimi, saling menghujat, itu tidak mengajarkan. Meskipun itu menyebarkan ajarannya, seharusnya mengajarkan ajaran itu di tempatnya masing-masing. Kalau dia beriman, ya beriman. Makanya saya mau minta gabung sekali-sekali dengan Pak Ustadz, dengan Pak Edis, dengan Bang Edis TV lah, untuk menyampaikan. Kalau memang mau menyebarkan agamanya, ajaran Tuhannya, ya sebarkan dengan cara yang baik, tidak menghujat agama lain, tidak menghujat orang lain. Ya, Jadi itu yang Bang gini beriman, aja, Bang. Ya, Abang sampaikan aja ke tempat Edis kayak gitu, Bang. Nanti. Sudah sering Pak Ustadz. Sudah sering saya minta naik, tapi saya tidak dinaikkan. Sama Iya, dengan Pak iya, Ustadz. iya. Sering juga saya minta naik, tapi tidak dinaikkan. Baru sekarang saya bersyukur lah. Saya mau Oke. sampaikan aspirasi kami lah. Karena saya, ya kalau dari hati nurani, saya tidak setuju dengan yang cara seperti ini, saling menghujat. Kasihan, karena itu akhirnya masuk neraka semua kedua-duanya. Iya. Saya kasihan sekali dengan orang-orang yang seperti ini. Karena saling menghujat itu kasihan saya. Karena Tuhan, kita tidak ada hak untuk menghakimi orang lain, tetapi Tuhan yang berhak menghakimi kita. Apakah nanti kita masuk neraka atau bukan, itu hak Tuhan. Jadi makanya saya mau minta gabung. Ini mau saya kasih tahu dulu sama Pak Ustadz, sama Pak Bang Edis TV juga, karena saya orang Kristen, tapi iman saya beriman dengan Tuhan Bang, Yesus. saya mau tanya. Syukran. Berarti yang dilakukan Edis itu nggak betul gitu ya? Dia kalau untuk menyebarkan dia menyebarkan agamanya itu betul, tetapi tidak boleh menghujat, tidak boleh memaksa orang. Yang penting kalau memang betul-betul ingin orang selamat, itu kita doakan saja. Begitu Pak Ustadz. Pak Ustadz doakan kami, kalau memang menurut Pak Ustadz agama Pak Ustadz betul. Dan kami juga sebagai orang Kristen juga berdoa untuk manusia yang belum percaya Tuhan Yesus, kalau iman kami seperti itu, tapi tidak saling. Baik Bang, gini Bang, gini Bang. Gini, Ya, itu Pak Ustadz. katanya Edis, kata teman-teman dia lagi live. Coba Abang sampaikan dulu sama Edis kayak gitu. Baik Pak Ustadz. Oke Bang ya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz ya. Sama-sama. Saya Hmm. sekali. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam. Iya, abang